Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam mata kuliah kimia medisinal. Mana kalian sehat semua? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang desain obat secara in silico atau secara komputasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, minggu lalu kita sudah membahas mengenai penemuan obat berbasis bahan alam. Ada yang masih ingat apa saja yang kemarin dibahas? Untuk obat bahan alam itu di Indonesia belum banyak dikembangkan, Pak, karena memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu kebanyakan perusahaan di Indonesia itu memilih untuk membeli lisensi dari perusahaan luar negeri. Iya, memberi paten ya. Jadi daripada mengembangkan obat sendiri yang notabene biayanya mahal, kemudian waktunya panjang, penemuan obat baru itu lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan cara membeli paten dari negara lain yang di sana kemungkinan besar paten itu sudah tidak digunakan. Karena apa? Obat-obat baru di negara-negara maju itu sudah ditemukan dan digunakan di sana, sementara obat-obat yang sudah lebih lama itu dijual ke negara-negara berkembang. Nah, oleh karena itu seperti yang disebutkan tadi, pencarian obat baru itu menghadapi tantangan apa? Biayanya mahal. Dan proses penemuannya panjang, bisa 10 sampai 20 tahun. Ya, sehingga salah satu strategi dalam penemuan obat baru yaitu dengan desain obat secara komputasi atau in silico. Ya, kita akan membahas bagaimana desain menggunakan pendekatan komputasi. Jadi, kalau kita melaksanakan sintesis obat secara tradisional, maka setiap ada satu senyawa yang disinyalir memiliki aktivitas terhadap penyakit tertentu, itu akan diujikan di lab satu persatu menggunakan sintesis secara kimiawi, kemudian menggunakan hewan uji, baik itu in vitro ataupun in vivo. Nah, hal itu proses screening senyawa aktif itu bisa memakan waktu 10 sampai 15 tahun. Tadinya butuh 10 sampai 15 tahun, dengan bantuan komputer mungkin bisa dilaksanakan dalam hitungan jam saja, gitu ya. Nah, ini bagaimana kimia komputasi berperan penting di dalam proses penemuan obat baru. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada proses pencarian obat menggunakan komputer. Yang pertama, melakukan optimasi geometri. Maksudnya optimasi geometri itu seperti ini. Ketika ada suatu senyawa obat bertemu dengan reseptor, maka dia akan melakukan interaksi. Interaksi yang terjadi itu membutuhkan pose atau posisi atau konformasi yang dia yang dia mendapati energinya paling stabil. Nah, seperti kita duduk di kursi ya, kalau kita belum merasa nyaman, kita akan terus bergerak mencari posisi paling nyaman. Begitu juga dengan senyawa obat, ketika dia ketemu dengan reseptor, dia akan mencari energi paling nyaman untuk melakukan interaksi dengan reseptor si obat. Sehingga peran kimia komputasi di sini adalah melakukan optimasi geometri. Dia akan mencarikan bagaimana sebetulnya posisi antara ligan obat dan reseptor itu yang memiliki stabilitas paling baik. Kemudian menghitung energi ikatan. Energi ikatan itu apa? Energi yang diperlukan untuk dia melakukan ikatan dan juga dia melepaskan ikatan. Jadi energi ikatan itu ada dua, satu membentuk ikatan, dua melepaskan ikatan. Kenapa seperti itu? Karena interaksi obat bersifat reversibel, dia harus bolak-balik, tidak bisa dia irreversible karena nanti dia akan menjadi sifatnya toksik ya. Kemudian ada prediksi polaritas, lope, kemampuan untuk menembus membran semi permeable, karena seperti kita tahu pada proses absorpsi dia harus mampu menembus lapisan semi permeable sebelum masuk ke dalam jalur sistemik, yaitu peredaran darah. Kemudian
identifikasi interaksi non kovalen. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika obat ketemu dengan reseptor, maka dia akan menempati yang namanya sisi aktif reseptor atau binding site. Nah, sisi aktif reseptor itu di mana senyawa obat berinteraksi dengan asam-asam amino penting yang berada di dalam reseptor. Nah, ini bisa dilakukan identifikasi interaksi apa saja yang terjadi antara recovery berbagai komputer itu yang banyak dilakukan para peneliti di dunia ini. Secara garis besar ada dua. Yang pertama, structure based drug design. Ini maksudnya apa? Ada satu obat, ada satu reseptor, kemudian reseptor itu dicobakan dengan berbagai atau banyak kandidat obat. Jadi reseptornya satu, kandidat obatnya banyak. Nah, itu namanya structure based drug design. Ada yang ligand based drug design. Kalau ligand based itu kebalikannya, obatnya ada satu, reseptornya yang banyak. Jadi dia mencari penyakit. Kalau ligand based, saya punya misalnya senyawa hasil isolasi dari kunyit, ini cocok untuk penyakit apa? Maka banyak reseptor dicobakan ke dalam senyawa tadi, kira-kira yang cocok yang mana. Kalau yang pertama itu nyari obat, di mana reseptor targetnya atau reseptor penyakitnya satu, kita nyari obat yang cocok untuk reseptor tadi. Bisa membedakan nggak antara structure based dengan ligand based? Bisa. Kalau structure based apa? Ligandnya banyak, reseptornya Satu. Kalau ligand based? Kalau yang pertama itu nyari obat untuk penyakit, kalau yang kedua itu nyari penyakit untuk obat. Nah, tahapan dari computer aided drug design ini ada beberapa. Jadi yang pertama adalah identifikasi target biologis, karena setiap penyakit itu memiliki reseptornya sendiri yang bersifat spesifik. Jadi kalau kita sakit gigi, minum obat sakit kepala nggak akan sembuh sakit giginya. Karena apa? Obatnya tidak spesifik untuk reseptor target. Itu maksudnya. Kemudian memperoleh struktur 3 dimensi dari target reseptor. Nah, ini sudah banyak reseptor target yang sudah dikumpulkan dalam satu database, misalnya protein databank. Nah, protein databank itu berisi seluruh reseptor yang telah ditemukan di dunia ini. Itu disimpan dalam satu database namanya protein databank. Di situ kita bisa akses. Kemudian pencarian ligand potensial. Nah, kalau ini kita bisa mencarinya lewat referensi, lewat literatur, atau menggunakan penyedia database juga. Ada seperti Lotus, ada seperti Zinc dan lain sebagainya. Mereka menyediakan senyawa-senyawa ligand yang berpotensi untuk penyakit tertentu, baik yang sintetik ataupun yang bahan alam. Kalau bahan alam lebih ke laman Lotus ya, kalian nanti bisa nyari. Kemudian docking dan analisis interaksi. Kemudian nanti ini yang merupakan kita akan bahas di slide selanjutnya, dan prediksi aktivitas. Jadi nanti bisa diketahui oh ini kira-kira memiliki aktivitasnya terhadap penyakit tertentu. Molecular docking itu, molecular docking itu adalah menempatkan obat untuk bisa masuk ke dalam sisi aktif reseptor atau binding site. Ya, sisi aktif reseptor. Karena obat itu baru bisa dilihat interaksinya kalau sudah menempati sisi aktif. Nah, teori yang digunakan dalam molecular docking atau pendapatan molekul apa? Teorinya? Lock and key, kunci dan lock. Jadi kalau obat itu dia cocok dengan reseptornya, dia akan mampu memasuki sisi aktif reseptor. Tapi yang bergerak mencari pose paling stabil itu adalah obatnya, ya, itu adalah di reseptornya di. Nah, setelah obat itu mampu masuk ke dalam sisi aktif reseptor, maka peran kimia komputasi yang kedua yaitu melakukan molecular dynamic. Ya, kalau tadi docking itu yang bergerak apanya?
Ligannya atau senyawanya, reseptornya? Ya. Nah, pada proses molekular dinamik itu teori yang digunakan adalah induced. Apa induced itu? Teori kesesuaian. Apa yang disesuaikan? Pose antara ligan dan reseptor mereka saling bergerak untuk mencari posisi paling stabil. Nah, ini perbedaan antara molekular docking dengan molekular dinamik. Molekular docking apa? Masuknya ligan ke dalam reseptor. Teori yang digunakan? Kalau molekular dinamik? Induced, teori kesesuaian. Jadi antara ligan dan reseptor sama-sama saling bergerak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, ini contoh beberapa obat yang digunakan atau yang ditemukan berdasarkan pada pendekatan komputasional. Ya, jadi ada obat yang memiliki aktivitas bagus sekali, tapi ternyata efek sampingnya juga besar, sehingga dia didesain ulang, dirancang ulang agar apa? Aktivitasnya bisa dipertahankan, toksisitasnya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Nah, itu ranah-ranah yang bisa dilakukan oleh penemuan obat berbantuan komputer, ya, melalui tadi molekular docking dan molekular dinamik. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari proses penemuan obat berbantuan komputer? Yang pertama, bahwa proses in silico atau penemuan obat secara komputasi ini memiliki peranan yang cukup penting, ya, karena apa? Dia akan mengurangi waktu penemuan obat sangat besar, ya, bisa 10 sampai 15 tahun lebih cepat. Kemudian yang terutama biaya yang digunakan sangat rendah dibanding dengan sintesis tradisional. Kemudian pendekatan seperti docking, MD dan lain sebagainya memungkinkan untuk bisa menemukan senyawa obat baru, ya, yang nanti bisa dilanjutkan dengan proses secara eksperimental di laboratorium. Misalnya melalui apa? Studi in vitro, ya. Yang kedua studi sebelum nanti proses pengujian aktivitas dan toksisitas terhadap manusia secara langsung. Jadi ada in vitro dulu, kemudian in vivo. Nah, ini adalah sedikit hal mengenai bagaimana peran kimia komputasi atau peran komputer dalam penemuan senyawa obat baru. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Pak. Ya. Izin Pak bertanya, apa keuntungan penemuan obat berbantuan dengan komputer? Bantuan komputer. Jadi menemukan obat baru dengan bantuan komputer. Ya, seperti yang tadi sedikit saya highlight bahwa proses penemuan obat secara tradisional itu setiap ada satu senyawa yang diduga memiliki aktivitas akan diujikan kepada satu atau sekian banyak hewan uji. Apa implikasinya? Biaya jadi waktu menjadi panjang. Dengan adanya bantuan komputer, maka proses itu bisa dilakukan di dalam komputer. Ya, jadi proses prediksi apakah senyawa ini punya aktivitas atau tidak, apakah senyawa ini punya toksisitas atau tidak terhadap hewan uji, itu bisa dilakukan di dalam komputer. Apa akibatnya? Biayanya lebih murah. Kemudian yang kedua, dan itu tidak membuang banyak zat kimia, tidak mengorbankan banyak hewan uji, sehingga tadi dua hal tadi yang sangat signifikan, biayanya lebih murah dan waktunya lebih. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya Pak, Ya. apa tantangan dari penemuan obat dengan bantuan komputer? Ya, kalau tadi keuntungannya ya. Sekarang tantangannya apa? Yang pertama, bidang keilmuan penemuan obat berbantuan komputer itu baru berkembang sekitar tahun 2010. Jadi belum lama berkembang. Sementara proses penemuan obat secara tradisional melalui sintesis di laboratorium itu sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, proses percepatan teknologi ini tidak kemudian bisa diterima oleh setiap peneliti.
Jadi ada peneliti-peneliti yang dia sudah senior dalam urusan sintesis tradisional sulit untuk kemudian berpindah ke dalam metode baru, sehingga melek teknologi itu menjadi salah satu hambatan yang besar. Kemudian yang kedua, kesulitan yang kedua adalah menemukan metode yang tepat ya dalam proses penemuan senyawa obat baru menggunakan komputer. Apakah reseptornya yang harus tepat, apakah ketersediaan senyawa sintesis atau ligand yang digunakan dalam proses simulasi itu harus menjadi catatan penting. Ya, jadi salah satu kesulitan dalam penerapan teknologi komputer dalam penemuan obat baru diantaranya dua hal. Ya, migrasinya dari metode lama ke metode baru, kemudian yang kedua ketersediaan target reseptor dan senyawa yang akan diujikan database. Itu ya. Ada lagi? Sama-sama. Software atau perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam penemuan obat pada komputer? Oke, perangkat lunak ya otomatis dibutuhkan ya, karena komputer itu tidak akan berjalan tanpa adanya perangkat lunak. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Pak, software atau perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam penemuan obat pada komputer? Oke, ini penting ya, pertanyaan penting. Software apa atau perangkat lunak apa yang bisa digunakan dalam penemuan obat baru berbentukan komputer? Tadi ada dua step atau langkah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah molekular Docking. perangkat lunak yang paling banyak digunakan karena dia memiliki bebas biaya atau free, tidak banyak tidak diarahkan. Nah, software yang biasa digunakan dalam molekular docking yang paling populer ya, paling banyak digunakan itu adalah Autodoc. Ya, baik Autodoc biasa ataupun Autodoc final. Ya, nah ini paling banyak digunakan di dalam proses molekular docking. Kemudian yang kedua adalah molekular dynamic. Nah ini, balik dynamics. Nah ini biasanya software yang digunakan yang tidak berbayar, yang gratis itu adalah ada Ember. Kalau yang berbayar banyak, salah satu yang paling sering saya gunakan itu adalah Sharp. Nah, jadi ini adalah beberapa software yang bisa kita gunakan dalam proses penemuan obat berbagai komputer. Bisa Anda cari lagi referensi lain banyak di Bina ataupun di YouTube, bisa Anda cari perangkat lunak apa saja, dan bahkan di sana sudah ada tutorial-tutorial bagaimana penggunaannya. Gitu. Cuma sejauh ini yang paling banyak digunakan itu adalah Autodoc dan Ember. Bisa juga Gromex ya. Dan masih banyak lagi. Ini adalah beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan dalam penemuan obat baru. Nanti kita kalau masih ada waktu di pertemuan terakhir untuk mencoba beberapa software ini bisa kita lakukan ya. Ada yang punya laptop nanti bisa dibawa, kita coba simulasi bagaimana menemukan obat menggunakan software ini. Begitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pertemuan kita sampai di sini, dan nanti persiapan untuk minggu depan silakan Anda cari referensi atau baca-baca dulu bagaimana aplikasi kimia medisinal dalam beberapa studi kasus, misalnya khususnya yang berhubungan dengan desain atau pencarian senyawa baru untuk anti kanker misalnya, anti diabetes, anti kolesterol, apalagi anti asam urat,
Penyakit apa lagi yang biasa banyak terjadi di hipertensi? Apa? Jantung koroner, Alzheimer dan sebagainya. Silakan Anda baca-baca mengenai bagaimana studi kasus terhadap penyakit-penyakit tersebut yang nanti insya Allah kita bahas minggu depan. Begitu bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga Anda selalu sehat dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum